Ya, makanya ini kan bekas jari ya. tapak jalmo namanya katanya. Nah sekarang yang sering ke sini sudah Sudiwadani. Nah pura yang saya kelola ini kan juga atas dukungan dari Eyang Sumbro. Gimana ceritanya itu Pak Mang? Dari situlah saya diminta sowan ke pertapaan. Begitu nyampe ke pertapaan saya ketemu Eyang Resi. Eyang Resi datang, pusaka sudah tidak ada ngger, dalam bahasa Jawa. Pusaka sudah diambil orang, tapi jangan khawatir, kamu tidak usah kemana-mana, tunggu di pura, nanti yang ngambil saya jemput. Berarti sebelum kedatangan keris Empu Sombro itu dikembalikan memang Pak Mangku sudah mendapat petunjuk dari Eyang sendiri. Nggih, Eyang Eyang Resi Resi. yang di Gunung Wilis, Resi Anom, Resi Markandia. Jadi karena di Gunung Wilis juga banyak resi, tidak hanya satu. Karena era dulu, masa dulu kan era kan juga panjang. Ada era Majapahit, ada era Kediri, ada era Kahuripan dan sebelumnya. Dan itu masih berkelanjutan. Ya itulah petunjuk, saya menerima petunjuk. Tidak selang lama ternyata yang janji dari beliau Sang Resi membawakan pusaka beserta orang yang dulu mengambil, dibawa ke pura, ternyata benar. Orangnya datang sendiri. Orangnya datang karena atas petunjuk, diajak oleh Yang Resi. Tapi beliau juga sangat senang dengan bisa menemukan pura, dengan bisa mengembalikan pusaka yang dari Gunung Wilis ke Gunung Wilis, artinya di pura. Ini sangat luar biasa senangnya. Luar biasa, beliau sangat bahagia di akhir hidupnya. Gitu. Setelah menyerahkan pusaka semua, beliau meninggal. Dari yang mengambil tadi? Ya. Jadi pada saat akhir, karena sudah, ini kan suatu yang luar biasa. Kalau tidak cepat mungkin apa, telat 1 minggu aja kan udah enggak. Ibaratnya enaknya kita ngomong setelah bisa nyaur utang, beliau meninggal. Begitu meninggal sudah tidak ada beban. Sudah tidak beban. Nah, akhirnya sampai sekarang anak-anaknya, anak-anaknya, keluarganya selalu ke pura. Sering nanggil ke sini, Pak. Apakah orang Hindu juga? Dulu itu campur, satu keluarga ini ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha. Oh, dari Kebumen. Satu keluarga besar nih. Nah sekarang yang sering ke sini sudah Sudiwadani. Jadi menjadi bibit di wilayah sana dan bercita-cita juga untuk mendirikan pura. Ini kan cita-cita luhur, tapi benar-benar memang berasal dari leluhur, atas bimbingan leluhur. Tinggal bagaimana mengimplementasikan actionnya biar tepat situasi, kondisi, ruang dan waktunya. Yang sulit kan menempatkan ini. Betul. Momen yang pas. Karena kondisi hari ini kan memang seperti belum pas Pak Manggung. Walaupun sudah ada persiapan, tapi untuk untuk menumbuhkan itu kan seperti belum. Nah, termasuk pura yang saya kelola ini kan juga atas dukungan dari Eyang Sumbro ini. Gimana ceritanya itu Pak Manggung? Ceritanya panjang lebar. Panjang lebar dalam arti begini, pada saat tahun 1990, Eyang Sumbro ini pamit untuk mencari jago.
artinya mencari utusan Iya. ke tanah suci, tanah putih. Tanah putih apa? Bali. Oh, di Bali. Nah, akhirnya dengan adanya beliau mencari jago di tanah Bali, bermuncullah orang-orang Bali Hadir di sini. hadir di desa ini, termasuk kerja di Kabupaten Nganjuk. Akhirnya kenal dengan masyarakat Parisada Hindu Desa Bajulan Kabupaten Nganjuk ini. Nah, dari situ kan berkembang sedikit-sedikit. Awalnya juga orang biasa, dalam arti orang Bali dibawa ke sini, akhirnya bisa membuat informasi. Masyarakat sini dikenal banyak. Zaman dulu, zaman tahun 90-an kan informasi sulit, tidak seperti sekarang, banyak media sosial dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya berkembang, ada pejabat-pejabat dari Bali yang datang, termasuk Pak Kapolresnya, Pak Nyoman Bratajaya dulu, terus ada Pak Agung. Nah, dari situlah ada pembangunan. Yang awalnya sanggar gedek Pak Mangku. Yang awalnya rumah biasa, untuk sanggar namanya. Hanya tempat untuk pertemuan, untuk sembahyang bersama. Sekarang yang jadi pura. Dan berjalan seperti saya ceritakan tadi, waktu upacara aja yang nyampu ini ngirim pasukan yang berbentuk kucing. Nah, ini dari sini. Apalagi sekarang tahun kemarin ini saya kesini juga sowan ke beliau, karena pura sudah jadi. Saya minta kepada beliau untuk ada fasilitas penunjang dari Pandapura. Apa fasilitas penunjang? Ada tempat parkir, tempat menginap. Nah, selang tidak lama saya ditawari tanah di bawah ini. Dan ketepatan tanah itu dulu milik Eyang Empu. Dulu tanah pekarangan beliau gitu. Sawah dan dekat dengan hutan. Ini sudah proses mau saya bangun untuk tempat parkir, tempat menginap, supaya teman-teman, saudara-saudara dari wilayah lain yang pengen tanggil ke pura bisa aman, nyaman untuk melaksanakan sembahyang atau puja bakti di sana. Oke Pak Mangku, untuk pembelian tanah itu kan jelas butuh dana ya, apalagi dengan tanah di sini cukup mahal. Itu gimana Pak Mangku prosesnya? Kok cuman minta aja kok terus itu gimana itu? Saya tak coba nanti minta. Nah, itulah prosesnya yang luar biasa. Jadi yang paling penting itu berani topo. Topo niku nata apa-apa. Apa-apa ditoto dengan penuh pengendalian diri, artinya teratur gitu loh. Jadi memang benar. Dulu pada saat saya minta pun saya tidak punya dana. Pura tidak ada kas. Saya hanya punya kas itu berbentuk sapi 3. Itu pun berasal dari kambing yang diberikan oleh Kahitel, kerohanian Hindu Telkom. Jadi dikasih kambing 2, yang satu mati, yang satu berkembang. Akhirnya saya rawat ke umat, berkembang, itu sudah banyak yang saya jual, termasuk kambing-kambingnya. Akhirnya jadi 3. Jadi 3 ini saya kumpulkan utuh mendapat uang 40 juta. Jadi hanya punya kas 40 juta dari awal, dari kambing jadi sapi itu. Terus sudah harganya 300 juta ditambah operasionalnya untuk macam-macam. Itu saya habis 14 juta. Jadi akhirnya dana ini terkumpul untuk beli itu 314 juta. Itu pun tempo 2 minggu. Padahal dengan kas 40 juta. Itu gimana itu ceritanya itu? Nah, padahal kalau ngajukan proposal aja butuh waktu setahun loh itu Pak Mangku. Proposal tidak bisa. Karena begini, pada saat itu saat darurat COVID-19. Kemarin itu. Ya, ini tahun 2021 kemarin saya beli. Nah, cuma dengan keyakinan bahwa ini adalah anugerah atas bimbingan Eyang Empu, saya minta
bimbingan bagaimana supaya bisa terrealisasi. Caranya saya mengumpulkan umat dikumpulkan, ini ada begini, bagaimana, siap enggak? Kalau siap, saya minta, saya ingin dipinjemi dana, siapa yang punya uang lebih, tolong dipinjamkan. Masalah nanti kembalinya saya enggak tahu tahun kapan. Nah, anehnya yang minjamkan ini malah tanda tangan dengan sukarela meminjamkan uang. Terkumpul 314 juta tempo 2 minggu. Karena saya ditekan oleh penjual, 1 bulan harus clear. Padahal saya minta 2 bulan. Ya karena namanya orang yang berhitung uang kan tidak semudah. Tapi ternyata dilancarkan oleh beliau dengan cara meminjam ke umat yang uangnya lancar, artinya punya sapi dia jual sapi, punya kambing jual kambing. Sampai segitunya Pak Mangku. Nah, akhirnya terus kita juga buat edaran bahwa pura membeli tanah untuk tempat lahan parkir, tolong siapa yang bisa bantu kan gitu. Akhirnya terus mengalir ya sampai ini tadi orang yang membawakan pusaka dari Kebumen ini nyumbangnya luar biasa itu, kalau tidak salah 130 juta atau berapa uangnya. Sambil sakit itu masih mikirkan ikut nyumbang berpunia. Luar Ya, sekali ngirim 10 juta, 5 juta tiap minggu, kadang tiap hari. Luar biasa. Nah, akhirnya itu bisa terselesaikan atas kumpulan dana dari semua donatur, termasuk dari pasca longsor itu dari BUMN, paguyuban BUMN Jawa Timur juga ikut membantu. Terima kasih paguyuban BUMN, biar nanti yang tahu kontennya. Ya, jadi dari pasca bencana saya bisa membuat rehab pura selesai atas dasar dibantu oleh Dirjen dan BUMN paguyuban, sampai bisa bayar utang karena kurang 40 juta Mak. Jadi dari 314 itu kurang 40 juta. Dari situlah saya minta keajaiban leluhur untuk memberikan jalan rezeki untuk bisa bayar utang. Ternyata puranya dibikin longsor. Dan dari longsor itulah anugerah muncul gitu Pak Mangku. Gitu. Karena pasca Covid jadi sulit kita gali dana. Ya, betul. Pada saat darurat untuk cari selamat, untuk cari hidup, tidak mungkin untuk mengutamakan bangunan. Pak Mangku, matur nembah nuwun, ini karena waktu dan kondisi, karena kita berada di lokasi pucuk gunung ini ya Lur. Dan ini memang benar-benar di payogan Eyang Pusombro Pak Mangku. Oke, nembah nuwun Pak Mangku. Om Swastiastu. Monggo Pak Mangku ditutup. Matur nuwun, nggih, kurang lebihnya atas apa yang saya ucapkan karena keterbatasan saya, nggih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu jagung dumadi. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu, rahayu, Om Santi, 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 Om.